Otherworldly Evil Monarch, Bab 41, Judul, Modal Terbalik. Tentu, Junxie tidak tahu bahwa barang di tangannya sebenarnya adalah harta karun yang menentang surga. Pikirannya saat ini dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana menjelaskan dirinya sendiri jika dia mengembalikannya ke keluarga Tang. Alasan apa yang bisa dia berikan untuk menjelaskan bagaimana barang ini jatuh ke tangannya? Jika dia tidak mengembalikannya ke keluarga Tang, apakah akan bermanfaat baginya untuk meninggalkannya di sisinya? Dia bahkan tidak tahu persis barang apa ini, dan karenanya tidak tahu berapa harganya. Setelah sekian lama, dia masih tidak bisa menemukan apapun. Kemudian, dia membungkus Swan Core dan meletakkannya kembali ke dalam kotak giok dingin, dan kemudian ke dalam kotak Golden Silk Sandalwood. Menimbangnya di tangannya, dia meletakkannya di samping bantalnya. Setelah mempertimbangkan beberapa saat lagi, dia mendorongnya ke dalam dan menutupinya dengan bantalnya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Junxie telah menyadari bahwa ini adalah harta berharga dan ingin mengawasinya dengan cermat. Sebaliknya, itu karena dia pernah mendengar bahwa aroma dari kayu cendana sangat bermanfaat untuk tidur. Suatu ketika ada seorang pria yang membeli sebuah kotak tetapi mengembalikan mutiara di dalamnya, sebuah kisah yang bernilai ribuan tawa. Tindakan Junxie hari ini, mungkin. Hari sudah malam dan hujan mulai reda. Rambut abu-abu kakek Tang Wanli berdiri tegak, amarahnya membubung ke langit. Dia telah menahan diri saat dia menyerang keluarga Li dan keluarga Meng, berniat untuk menimbulkan malapetaka bagi keduanya. Tetapi ketika dia mencapai keluarga Li, dia malah menderita jenis pembalasan yang lembut dan terpaksa pergi. Dia kemudian bergerak melawan keluarga Meng, menimbulkan malapetaka di sana, melampiaskan kemarahan di dalam dirinya, menyebabkan ayam terbang dan anjing melompat. Tanpa diduga, hujan lebat terjadi begitu dia tiba di keluarga Meng. Karena tidak dapat kembali menyebabkan kakek Tang menjadi lebih terprovokasi. Sebagai imbalannya, dia melemparkan kecocokan yang lebih besar di kediaman keluarga Meng, mengutuk semua orang sampai tersedak darahnya sendiri. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa saat dia melempar, seseorang dari kediamannya akan segera bergegas ke sini untuk melaporkan bahwa ada sesuatu yang dicuri dari kediamannya. Pada saat itu, kakek Tang merasakan suara menggelegar memenuhi kepalanya saat semua darah di tubuhnya melonjak ke atas ke otaknya. Dia datang untuk melampiaskan amarahnya kepada orang lain, tetapi rumahnya sendiri malah dijungkir balikkan oleh orang lain. Selain itu bahkan melibatkan pekerjaan orang dalam. Tidak perlu menanyakan apa yang telah dicuri. Kakek Tang tahu bahwa barang itu pasti barang penting yang dia hargai secara pribadi. Jika tidak, pembawa pesan tidak akan pernah terburu-buru melewati hujan deras untuk memberitahu dia. Adapun nilai pribadi mana yang dicuri, yang paling berharga hanya Swan Core. Meskipun dia telah memikirkannya, kakek Tang mencoba berpegang pada kemungkinan bahwa bukan itu masalahnya dan menanyakan tentang barang yang dicuri. Selama itu bukan Swan Core, maka semuanya akan baik-baik saja. Sayangnya, apa yang paling dia takuti benar-benar terjadi. Item yang dicuri tidak lain adalah Swan Core, yang dia hargai sebesar nyawanya sendiri. Penglihatan kakek Tang menjadi kabur oleh kegelapan dan dia hampir pingsan di tempat. Sejak hari dia mendapatkannya, Tang Wanli tahu bahwa dia telah berhasil mendapatkan harta yang berharga. Semua yang dibutuhkan adalah agar generasi mudanya fokus pada kultivasi Swan Qi dan berkultivasi ke titik peringkat Earth Swan. Setelah itu, dia akan melakukan segalanya dengan kekuatannya, bahkan jika itu berarti melemparkan wajahnya ke selokan, untuk mengundang beberapa ahli peringkat Sky Swan, atau mungkin bahkan seorang ahli peringkat Swan tertinggi untuk membantunya. Dengan bantuan mereka, Swan Core dapat digunakan untuk mendorong generasi mudanya ke peringkat Sky Swan. Setelah itu terjadi, selama ahli peringkat Sky Swan tetap hidup, kemakmuran keluarga Tang juga akan tetap. Adapun dirinya sendiri, dia sudah terlalu tua. Bahkan jika dia menggunakan Swan Core untuk meningkatkan level kultivasinya, dia mungkin tidak dapat hidup lebih lama lagi. Perpanjangan umur panjang hanya mungkin jika dia bisa mencapai peringkat Swan tertinggi ilahi, namun dia sama sekali tidak memiliki bakat semacam itu, bahkan dengan bantuan harta yang sangat langka ini. Bagaimana dia bisa mengharapkan perubahan yang akan mempengaruhi rencananya? Dia memiliki dua putra, yang pertama tidak memiliki bakat untuk dibicarakan, yang kedua cukup mampu tetapi lebih tertarik pada sastra dan tidak menyukai penanaman seni bela diri. Dia berhenti berkultivasi setelah mencapai tingkat ke-9 Swan Qi,
tidak pernah repot-repot bahkan mencoba menerobos ke tingkat perak. Meski karirnya sebagai pejabat pemerintah berjalan mulus, tidak ada pakar yang berkuasa di dalam keluarga. Perasaan di mana masa depan dan kesejahteraan keluarga mereka berada di tangan orang lain ini sungguh tidak menyenangkan. Para pejabat sipil dan militer secara alami semuanya berada di bawah pemerintahan yang mulia Kaisar. Namun, selama keluarga mereka memiliki ahli langit Suan, bahkan Kaisar harus mempertimbangkan dengan hati-hati jika yang mulia ingin berurusan dengan mereka. Dihadapkan pada pilihan lain, kakek Tang hanya bisa menaruh harapan pada cucunya saja. Kali ini, harapannya tampak sepadan karena beberapa cucunya telah menunjukkan bakat yang menjanjikan. Dengan pengecualian cucu tertua, Tang Yuan yang lebih menyukai bisnis daripada seni bela diri, 3 cucunya yang lain sangat menghormati nilai kultivasi Suan Qi dan bekerja keras dalam hal kultivasi Suan Qi. Hal ini membuat kakek Tang tua merasa lega. Dia percaya bahwa salah satu cucunya akan dapat menginjak peringkat Suan Bumi dalam waktu 10 tahun. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia yakin bahwa dia dapat melanjutkan selama 10 tahun lagi. Dia percaya bahwa efek positif menggunakan Suan Core pada cucunya akan melampaui efek menggunakannya pada putranya. Selama semuanya berjalan lancar, keluarga Tang tidak akan menghadapi masalah apapun di istana atau di luar selama hampir 1 abad penuh. Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa setelah menunggu selama bertahun-tahun, setelah menanggung ribuan kesulitan pahit untuk mengumpulkan ramuan yang diperlukan, setelah cucunya berhasil menerobos ke tingkat perak, mungkin hanya membutuhkan beberapa tahun lagi sebelum memenuhi yang diperlukan persyaratan, item yang paling penting akhirnya dicuri. Pada saat ini, Tang Yuan sedang melampiaskan amarahnya sendiri. Mencengkeram uang perak senilai 1,5 juta, dia meraih kerah Meng Haizu, bersikeras untuk menebus pedang dan giok pendamping. Bagaimana Meng Haizu memproduksinya? Yang bisa dia lakukan hanyalah membungkuk sebanyak-banyaknya dan berbicara dengan kasar, wajahnya berkeringat. Merasa tidak berdaya dengan kesulitannya sendiri, kakek Tang mengeluarkan perintah untuk pulang. Merasa kesal dan hanya dipenuhi dengan pikiran untuk mencapai rumah, dia menendang Tang Yuan yang masih mengomel tanpa henti. Sebelum pergi, Tang Yuan berteriak pada mereka. Jika mereka tidak dapat menghasilkan pedang dan giok pendamping yang berharga dalam waktu 3 hari, maka dia akan maju dan melaporkannya langsung kepada Yang Mulia Kaisar. Kata-kata itu menyebabkan Meng Haizu mengotori celananya. Tentu saja, setiap kata yang dia ucapkan ada harganya. Untuk setiap kata yang dia ucapkan, kakek Tang memberinya 2 tendangan ganas, menyebabkan pantatnya berguling-guling. Setelah buru-buru pulang, kakek Tang kembali meledak marah. Dia menyuruh semua penjaga rumah elit keluarga Tang dikirim, secara terbuka dan sembrono mencari ke seluruh penjuru. Adapun 16 pria yang terbunuh saat mencoba melarikan diri dari kediaman Tang dan 6 mayat yang ditemukan di jalanan, dia telah mengawetkannya dengan baik. Selain menemukan orang untuk mengidentifikasi jenazah, dia juga telah menggambar dan menyerahkan gambar mereka ke Kementerian Kehakiman. Melalui Kementerian Kehakiman, dia menawarkan hadiah 100.000 liang perak untuk setiap pengetahuan orang-orang ini. Adapun beberapa pelayan yang melarikan diri dari kediamannya sendiri, hadiah untuk mereka 2 kali lipat. Tidak peduli apa, dia harus menangkap dalang. Dalam 1 hari, seluruh ibu kota terbalik. Dalam waktu 3 hari, seluruh dunia jungkir balik. Pada saat yang sama, Li Youran dan keluarga Li tidak menunjukkan gerakan eksternal di pihak mereka, mengambil sikap pengamat yang waspada. Namun secara diam-diam, mereka bergerak dengan sekuat tenaga. Li Youran meminta semua orang yang terlibat diinterogasi secara ketat, dan siapapun yang menunjukkan tanda-tanda perilaku mencurigakan disiksa tanpa henti dengan cara yang paling menyakitkan. Membunuh 1000 orang tak berdosa lebih baik daripada melepaskan 1 penjahat. Penting baginya untuk mencari tahu siapa yang mencoba melawannya. Hanya dalam 2 hari, banyak yang mendapati diri mereka tidak dapat melanjutkan di bawah siksaan yang kejam dan mati. Pasukan rahasia keluarga Li juga bergerak dengan kekuatan penuh, mencari informasi dari keempat penjuru. Semua keluarga hebat di ibu kota mampu menangkap aroma sesuatu yang tidak biasa dalam rangkaian peristiwa ini. Mereka semua terus mengawasi pergerakan ibu kota, menjaga diri agar tidak tersedot ke dalam pusaran air berlumpur ini. Namun, mereka juga mengirimkan anak buah mereka untuk menanyakan informasi. Apa yang terjadi di keluarga Tang? Seluruh kekuatan ibu kota pada saat ini mulai melonjak secara diam-diam. Adapun sel tahanan Kementerian Kehakiman, semuanya tiba-tiba terisi penuh.
Gerakan terang-terangan keluarga Tang dari kekuatan dan pengaruhnya telah menyebabkan gempa bumi di dalam ibu kota, menyebabkan semua orang merasa tidak aman. Namun, tidak ada berita yang datang. Hati kakek Tang Wanli dipenuhi dengan kekhawatiran dan kejengkelan, dan menjadi sangat marah setiap hari. Li Youran mempertahankan sikap lembutnya di luar, namun terselubung di balik matanya yang dingin adalah sepasang kilatan seperti ular berbisa. Jika matanya menatap ringan pada seseorang, maka orang itu akan mati. Jika matanya menatap tajam pada seseorang, seluruh keluarga orang itu akan dimusnahkan. Adapun orang yang telah menuai keuntungan terbesar dari cobaan berat ini, Jun Xie, dia tetap tidak menyadari apa yang terjadi. Dia sedang bersantai di rumah, berpegangan pada kotak kayu cendana golden silk saat dia tidur di malam hari, mendesah keras pada dirinya sendiri, ternyata itu benar-benar keajaiban besar untuk tidur. Dalam benaknya, dia terus bertanya-tanya mengapa pikirannya melayang ke arah adik iparnya yang menjanda.